cek. Selamat datang di live flash privat online bareng Kak Eka ya. Halo semuanya. Selamat bergabung. Kita akan belajar selama mungkin 1,5 jam ke depan ya untuk PK, pengetahuan kuantitatif. Yang sudah hadir siapa nih? Boleh absennya ya teman-teman ya. Ada Van de Boh juga Nono. Selamat bergabung. Ayo absen dulu boleh kali ya. Absen dulu, kalian dari mana? Semoga teman-teman semuanya hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal pengetahuan kuantitatif yang hari kemarin. Kemarin sudah sampai nomor 12 ya. Jadi kita akan melanjutkan nomor 13. Kayak spill dulu soalnya untuk nomor 13, 14, 15 ini ternyata hampir mirip. 13 dulu kali ya. 13. Selamat bergabung ya untuk teman-teman yang barusan join. Selamat datang di live KK untuk membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif. Kita lanjutkan. Kemarin kita sampai nomor 12. Sekarang kita menuju ke nomor 13. Nah, silakan yang sudah bergabung boleh dicoba dulu ya, sambil dicoba sambil bantu tap-tapnya. Kita coba nomor 13. Kalau sudah ketemu boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Yang sudah ketemu boleh tulis jawaban kalian di kolom komentar sambil terus bantu tap-tap. Halo Pipi, Muawin, dan teman-teman yang lainnya. Selamat bergabung di live flash privat online bareng KK untuk membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif. Yuk, ada yang sudah ketemu mungkin nomor 13? Boleh ya ditulis di kolom komentar jawaban kalian. Nanti kita akan bersama-sama untuk membahas soal nomor 13 dan seterusnya. Sebentar kakak sambil mau share ke grup dulu. Biar teman-teman yang terdaftar di grup juga bisa ikut gabung. Halo Nika, ada Joni, Vincent, selamat bergabung ya teman-teman semuanya ya. Kakak barusan mulai kok, tenang aja. Siapa yang sudah ketemu ini nomor 13? Boleh ditulis di kolom komentar. Yuk kita bahas ya nomor 13. Terima kasih yang sudah share live ini dan juga bantu tap-tap. Semoga kalian dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Nomor 13, diketahui kurva Y sama dengan Fx diperoleh dari menggeser kurva Gx sama dengan 4 kurangi X kuadrat 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Ini ya tadi. Nah, kurva Gx memotong sumbu Y di titik. Nah, pertanyaan yang pertama ini agak menjebak ya. Maksudnya kita jangan fokus ke
yang lain-lainnya dulu, kita fokusnya ke kurva GX. Pertanyaannya kan kurva GX memotong sumbu Y di titik berapa. Jadi kalian fokusnya di sini. Jangan ke yang lain-lain dulu gitu ya. Oke, GX sudah kurvanya adalah 4 dikurangi X kuadrat. Nah, kurva ini akan memotong sumbu Y ketika nilai X-nya sama dengan 0, kan begitu ya. Memotong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Ini juga berlaku sebaliknya. Suatu kurva akan memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0, seperti itu. Berarti kita substitusikan ya, kita substitusikan nilai X-nya kita ganti 0. Nah, berarti Y sama dengan 4 min 0 kuadrat. Nama fungsi ini berarti si Y-nya atau ordinatnya atau ya Y-nya gitu ya. Jadi Y sama dengan berapa nih? 4 kurangi 0, 4 ya. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah X, Y. Yang namanya titik itu selalu pasangan X, Y gitu. X ini disebutnya adalah absis dan Y ini disebutnya adalah ordinat. Jadi kalau besok ordinat bukan ordinat. Kalau besok kata-katanya dalam absis dan ordinat jangan bingung, itu tuh sama aja X, Y. Si X, Y ini disebut juga sebagai koordinat gitu. Jadi titik potongnya berapa? X-nya 0, Y-nya 4. Jadi 0,4 seperti itu. Jawaban berarti yang mana nih? Lah, kok nggak ada? Oh, ada. Yang A ya. Jawabannya yang A. Gitu, paham atau paham? Mana yang masih belum paham, teman-teman? Boleh ya ditanyakan kalau misalkan ada yang masih mengganjal gitu, boleh. Atau sudah aman? Kalau aman kita langsung ke nomor 14 nih. Gimana teman-teman? Oris, Sela, Jenny, amlodipin. Duh, itu obat apa ya? Bisa diulang, Kak? Boleh. Jadi ini tadi kan pertanyaannya adalah kurva GX memotong sumbu Y di titik berapa. Kita berarti fokus ke kurva GX. Kurva GX itu yang 4 min X kuadrat, yang ini nih. Nah, ini ya. Artinya kalau memotong sumbu Y itu syaratnya X-nya harus sama dengan 0 gitu. Paham? Jadi kita substitusikan atau kita ganti X-nya pada fungsi GX, X-nya kita ganti 0. Nah, kayak gini berarti 4 kurangi 0 kuadrat atau 4. Ya udah, berarti titiknya kan X, Y. Titik itu X, Y. Jadi titiknya nanti kita dapat 0,4. Selesai gitu ya. Segampang itu. Iya, ini nama materinya apa ya? Fungsi bisa, kurva juga bisa. Kurva kebetulan ini fungsinya fungsi parabola atau berbentuk kuadrat gitu ya. Iya, ini pengetahuan kuantitatif ya. Live setiap hari, Kak, insya Allah. Kalau Kak Eka nggak live itu artinya Kak Eka sedang ada sesi ya. Begitu teman-teman. Untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti les privat online bersama Kak Eka untuk mapel PK dan juga PM, boleh silakan hubungi nomor WA yang ada di atas ini nih, yang di putih ini, oke? Gitu. Oke, bisa kita lanjut ya. Kak, apa nih? Kalau memotong sumbu Y, X-nya udah pasti sama dengan 0. Iya dong, pasti. Memotong sumbu Y, X-nya pasti sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya, memotong sumbu X, maka Y-nya 0, begitu. Kak, jadi jangan terlalu fokus sama yang lain ya di soal. Apa nih maksudnya? Kita ketinggalan apa sini? Enggak ya? Iya, jadi kalau ada soal kayak gini tuh pertama kamu baca ininya aja dulu ya, pertanyaannya dulu, biar gak kemana-mana pikiran kita gitu kan. Kadang ini ada pernyataan 1, pernyataan 2, terus ada kata-kata geser-menggeser, kita udah bingung. Padahal yang ditanyakan nomor 13 ini hanya titik potong, kurva GX,
terhadap sumbu Y gitu. Jadi kan sebenarnya yang ditanyakan gampang gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, oke. Sekarang mulai ke yang geser-menggesernya. Nomor 14 sekarang. Nomor 14. Suara kakak kedengaran jelas nggak sih? Jelas nggak ya suaranya ya? Coba komen dong, bantu komen dong yang suaranya jelas atau belum. Apa kurang keras? Jelas, oke. Oke, aman ya berarti ya. Yuk, nomor 14 nih. Nomor 14 silakan, yang mau nyoba boleh. Diketahui kurva, ini soalnya masih sama dengan yang tadi ya. Pertanyaannya langsung yuk. Pertanyaannya apa? Titik puncak kurva fx. Nah, yang ditanyakan si kurva fx nih. Ya, padahal kurva fx itu diperoleh dari geser kurva gx ini ya, 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah kayak gitu. Nah, Daiki udah jawab E nih, mantap. Yuk, ada lagi nggak jawaban yang lainnya? Ini ngitung kan kalian, jangan cap-cip-cup ya. Sebisa mungkin walaupun cuma latihan, kalian kerjakanlah dengan sebenar-benarnya. Bisa ambil pulpen, coretan, coret-coret sedikit boleh. Kadang kayak katanya, kok cepet banget? Nebak kak, waduh, matematika itu ilmu pasti bro, jadi nggak bisa nebak-menebak ya, kecuali memang insting kalian di matematika itu sudah sangat kuat, nah atau mungkin sudah suhu, nah kayak percaya dia bisa menebak. Tapi kalau ini ada hitungannya sedikit lah. Nih ya, kita cari fx dulu berarti, kita cari fx dulu. Nah fx ini kita peroleh dari grafik gx ini, yaitu 4 dikurangi x kuadrat. Kita geser ya, kita geser, berarti ini jangan ditulis dulu. Kita geser ke kanan, hati-hati. Ke kanan 3 satuan dan 1 satuan ke bawah. Ini kakak ingatkan lagi nih, kalau kanan kiri itu jadi temennya x, tapi kalau atas bawah itu di luarnya x. Maksudnya gimana sih? Kalau 3 satuan ke kanan berarti nanti 4 dikurangi, nah x-nya nih kalian kurung dulu ya. Kalau geser ke kanan, nih konsepnya nih, geser kanan berarti tandanya minus, tapi kalau geser kiri tandanya plus gitu ya. Ini jadi temennya x. Nah gini, kalau geser kanan kiri. Tapi kalau geser atas bawah, geser atas tuh artinya plus, geser bawah berarti minus gitu. Kalau yang ini jadi temennya apa ya, temennya y-nya atau yang di luar si x, di luar x gitu. Nah langsung aja kita praktekkan nih, 3 satuan ke kanan, jadi nanti x-nya karena ke kanan minus ya, x min 3 di sini karena 3 satuan ke kanan tandanya minus gitu, paham? Kalau tadinya x-nya x kuadrat ya ikuti saja gitu ya. Kemudian berikutnya 1 satuan ke bawah berarti minus 1. Lihat nih, ke bawah itu minus, di luarnya x. Nah kayak gitu, paham? Gitu ya cara cepatnya ya. Ini boleh nanti kalian catat. Kalau geser kanan kiri itu berarti soal x-nya yang berubah atau x-nya dikasih kurung aja. Tapi kalau geser atas bawah berarti itu yang di luarnya x. Kalau sudah ya kita sederhanakan aja ya biar gampang ya. 4 sama min 1 boleh dioperasikan, hasilnya 3. Kemudian yang dalam tanda kurung juga kalian kuadratkan. X kuadrat kurangi 6x ditambah 9. Sebentar. Kalian nggak ada yang bingung kan mengkuadratkan bentuk aljabar? Coba kakak ingatkan lagi nih. Kalau kita punya A ditambah B kuadrat, hasilnya apa tuh? A ditambah B kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah B kuadrat gitu ya. Tapi kalau ini A min B yang berubah cuma yang bagian tengahnya saja, belakang tetap ditambah atau positif gitu. Oke ya, kita selesaikan dulu ya. Fx sama dengan, yuk buka kurung.
Yang kuadrat coba taruh depan aja biar gampang. Jadi min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 9. Hati-hati, ada tambah 3 yang belum dioperasikan. Bisa tuh dioperasikan sama 9-nya. Jadilah min X kuadrat ditambah 6X dikurangi 6. Oke, paham sampai di sini? Pertanyaannya, lihat. Pertanyaannya adalah titik puncak kurva. Titik puncak itu konsepnya, misalkan kurvanya namanya kurva Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Titik puncaknya bisa kalian cari dengan menggunakan rumus XP, YP, di mana XP ini adalah persamaan sumbu simetri, yaitu min B per 2A, min B per 2A. Sedangkan YP-nya adalah min D per 4A, di mana D adalah diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Tapi kalian boleh kok, misalkan sudah ketemu XP-nya, nah kalian substitusikan ke persamaan kuadrat biar ketemu YP, boleh. Jadi nggak harus menggunakan rumus yang min D per 4A gitu, nggak ya. Ini ada A-nya kurang nih. Nah gitu ya rumusnya ya, cara mencari puncak. Kalau mau pakai rumus, kalau mau digambar gimana Kak? Ya boleh, boleh saja. Oke, sudah. Jadi ini nanti XP-nya adalah min B per 2A, min 6 per 2 kali min 1, atau sama aja min 6 dibagi min 2, yaitu 3. Nah, XP lagi, YP. YP-nya kakak nggak mau nih pakai yang ada diskriminan panjang, males ya udah, oke, nggak apa-apa. It's okay, kita substitusikan saja 3 ini ke fungsinya. Nah, gitu, ke fungsi yang ini ya. Jadi nanti min X-nya ganti 3. 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 kurangi 6. Tinggal hitung nih, hati-hati nih, min 3 kuadrat itu min 9. Jangan ada yang bilang 9 nih. Kecuali min 3 kuadrat. Nah, ini beda artinya dengan min 3 kuadrat. Beda, dua hal ini beda. Sing eling ya. Jangan sampai dilupakan yang kayak gitu. Nah, kembali lagi. Berarti hasil akhirnya berapa tuh? Hasil akhirnya min 9 ditambah 18 kurangi 6. 9 tambah 6 kan min 15 ya. Jadi 18 kurangi 15 itu 3. Nah, jadi kesimpulannya kita dapat si titik puncaknya adalah XP, YP 3,3. Nah, cakep. Tadi yang jawab siapa tadi, bener ya? Mantap kamu, keren nih, juara kelas ini pasti ya, Daiki. Tadi titik potongnya dari mana? Dari astronomi. Sebentar, pertanyaan kamu gimana? Titik potongnya dari mana? Mana titik potong? Kayaknya lagi nggak bahas titik potong. Ini nomor 14 apa nomor 12 nih pertanyaanmu tadi? Titik puncak kali ya maksudnya ya. Satu dari mana? Satu dari ini karena geser satu satuan ke bawah ini loh. Karena geser satu satuan ke bawah. Kak, itu bukan 4 min 1. Yang mana ya? Bukan, ini min satunya kan sama 4 apa ya? Dia bukan yang dalam tanda kurung loh ya. 4 sama ini tuh nggak dalam tanda kurung, jadi boleh dioperasikan. 4 sama 1, 4 kurangi 1. Min 3 dari mana? Min 3. Mana nih ada min 3? Yang ini kah maksudnya YP-nya? Kan X-nya ganti 3 tuh. X-nya ganti 3 tadi ya. Betul. Ini soal inten betul. Pernah ngerjain ya? Oh, masih ingat. Oke, sip. Ya, ini tryout inten kayaknya. Kalau pelajarannya ini pelajaran kelas 10 ini ya. Kelas 10. 3,3. Yes. Oke, betul. Kak, ini tipe soal TBK kayak gini ada. Ada dong. Aman ya, nomor 14 ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita move on ke nomor 15? Ada yang mau ditanyakan? X min 3 dari mana? X min 3 dari ini, cara cepat ini ya tadi ya. Kakak tadi sudah jelaskan cara cepat menggeser
pergeseran. Jadi kalau geser kanan itu negatif, geser kiri malah positif. Dia jadi temennya X nih, jadi temennya X. Bisa min, bisa plus, intinya dia di sebelahnya X gitu ya. Tapi kalau geser atas dan bawah itu di luarnya X. Di luarnya X. Gimana? Bisa dipahami? Ini materinya namanya fungsi kuadrat. Betul, ini pengetahuan kuantitatif SNBT ya. 6X plus 9 dari mana? 6X plus 9 dari pengkuadratan ya. Bentuk X min 3 kalau dikuadratkan hasilnya itu X kuadrat kurangi 6X tambah 9. Jadi nambah ya Kak kalau ke kanan. Ke kanan itu malah minus ya. Bedanya sama polinomial apa? Beda sekali dong. Polinomial itu cukup banyak kan. Nama materinya persamaan kuadrat ya, Halma ya. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 15 ya teman-teman ya. Nomor 15 masih satu soal tapi pertanyaannya lain. Coba lihat dulu. Nomor 15. Nomor 15 ya, ini pertanyaannya. Pernyataan yang benar mengenai kurva fx. Transformasi juga masuk, bisa sih geser menggeser ya. Ini transformasi juga masuk, persamaan kuadrat juga masuk. Karena yang di atas tadi kan pertanyaannya seputar puncak, kemudian titik potong, jadi lebih ke persamaan kuadratnya ya. Tapi soal geser menggesernya sebenarnya itu adalah materi transformasi geometri yang subbab translasi atau pergeseran. Cuma kalau Kaika biasa pakai cara cepat yang ini nih biar cepat aja. Jadi kita tidak usah menentukan matriks transformasinya atau matriks translasinya. Kita langsung bisa menemukan hasil pergeseran dengan cara cepat yang tadi. Itu ya. Kak Inten ada kelas 10 enggak? Ada enggak ya? Kakak kurang tahu sih. Kakak cuma ambil soalnya saja tanpa kurang tahu soal bimbelnya tuh kayak gimana tuh kurang tahu. Yuk kita bahas nomor 15 ya. Fx kepake lagi nih teman-teman. Jadi nomor 14 tadi Fx-nya kan sudah terjawab ya. Fx-nya kita pakai lagi, kayak tulis di sebelah sini. Fx tadi adalah min x kuadrat ditambah 6x kurangi 6. Nah gini. Nah gini ya. Aduh jelek banget nih tulisannya. Udahlah dimaklumi aja ya. Nah pernyataan yang benar mengenai kurva Fx ini, apakah terbuka ke atas? Soal terbuka ke atas atau ke bawah itu asalnya dari A-nya atau koefisien X kuadratnya. Di sini ya, coba ya. Eka ingatkan lagi konsepnya dulu biar kalian nyambung ya. Jadi kalau ada kurva Y sama dengan kurva kuadrat ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C seperti ini. Jika A-nya itu lebih dari 0 atau secara gambarnya seperti ini, dia akan terbuka ke atas gitu ya. Tapi kalau A-nya kurang dari 0, kurvanya parabola terbuka ke bawah seperti itu. Jadi karena di sini koefisien X kuadratnya negatif atau nilai A-nya itu kurang dari 0, maka si kurva Fx ini nanti terbuka ke bawah, betul ya, terbuka ke bawah. Jadi yang pernyataan A ini salah ya. Pernyataan A itu salah. Sekarang kita cek pernyataan B melalui titik 0,0. Apakah benar melalui titik 0,0? Untuk mengetahuinya kita cek saja. Kita cek ya, kita substitusikan 0,0 ke kurvanya. Berarti ini sebagai X, yang belakang sebagai Y. Jadi 0. Nanti apakah sama dengan min 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 min 6?
0 sama dengan min 6. Ini kan kalimat yang salah ya. Kalimat yang salah 0 itu tidak sama dengan min 6 dong, yang waras aja. Nah, berarti artinya kurva fx tidak melalui titik 0,0 karena pas kita masukkan jadi salah nih, jadi pernyataan yang salah. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nih, 6x kurangi 6 dari mana Kak? Baru join. Dari soal sebelumnya nih, nomor 14 kan kita udah nyari si fx-nya ya dari pergeseran tadi. Jadi ini soal nyambung dengan soal-soal sebelumnya. Buat teman-teman yang telat join, nggak apa-apa banget. Kita lanjutkan saja ya. Jadi fokus ke soal yang mendatang karena kayak ribet nih kalau ngulang lagi dari awal. Nanti buat teman-teman yang telat untuk join live nggak apa-apa. Live ini nanti Kaika simpan rekamannya, Kaika upload ulang di YouTube-nya Les Privat Online. Jadi pastikan kalian nanti subscribe ya, subscribe YouTube-nya Les Privat Online. Nah ini nanti cek aja di bagian playlist yang rekaman live TikTok gitu ya nanti ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi ya teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya. Yang live kemarin juga sudah Kaika simpan di sana semuanya di playlist rekaman live gitu. Rekaman live TikTok lebih tepatnya. Oke, kita lanjut yang pernyataan C, memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini memotong sumbu X di 2 titik atau 1 titik atau tidak memotong itu kaitannya sama diskriminan ya. Kalau diskriminannya lebih dari 0 berarti dia memotong sumbu X di 2 titik. Gambarannya seperti ini. Nah, ini sumbu X. Nah, begitu ya. Jadi memotong sumbu X di 2 titik. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia menyinggung sumbu X, hanya menyinggung. Tapi kalau D-nya kurang dari 0, maka nanti dia tidak memotong, juga tidak menyinggung. Ini kayak contohkan yang terbuka ke atas ya, yang terbuka ke bawah pun sama. Jadi kalau secara kata-kata, ini memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Kalau yang ini hanya menyinggung sumbu X. Kalau yang ini namanya definite. Definite ada 2, definite positif dan juga definite negatif. Definite positif itu untuk yang tidak menyinggung sumbu X tapi terbuka ke atas. Sebaliknya yang definite negatif, dia tidak menyinggung sumbu X tapi kurvanya terbukanya ke bawah kayak gitu ya. Gitu. Jadi kita perlu cek diskriminannya teman-teman. Diskriminan. Tadi bukannya udah ngecek nggak sih? Oh enggak ya. Tadi kita pakai rumusnya YB-nya yang substitusi. Oke. Kita cek diskriminan dulu. D adalah B kuadrat min 4AC. Dengan B-nya di sini adalah 6, jadi 6 kuadrat kurangi 4 kali min 1 kali min 6 gitu ya. 36 dikurangi 24 ya sih. Jadi D-nya adalah 12. Nah, karena D-nya ini 12, berarti kan D-nya lebih dari 0 tuh. Kalau lebih dari 0 kan yang ini tadi yang memotong sumbu X di 2 titik. Jadi pernyataan C ini betul. Pernyataan C betul. Nanti kita centang. Tapi ini pertanyaannya kan pernyataan yang benar bisa jadi lebih dari 1 gitu ya. Bisa jadi. Jadi harus kita lanjutkan pengecekan yang berikutnya yaitu yang opsi D. Opsi D mempunyai sumbu simetri X sama dengan min 3. Nah ini juga sudah kita hitung di nomor 14. Yang XP. XP ini adalah persamaan. Nah ini ya, unsur dari puncak kan XP, YP. Nah XP ini disebutnya persamaan sumbu simetris atau simetri. Jadi X sama dengan 3 ya, bukan min 3 ya. Jadi yang D salah. Titik puncak berada di kuadran kedua, ini yang E. Tadi puncaknya berapa? Nih kita sudah menghitung puncaknya 3,3.
3,3 itu terletak pada kuadran berapa, teman-teman? Ini semuanya sudah kenal kuadran kan ya? Raymond, kenapa nggak bisa komen? D lebih dari 0, C, oke. Satu, iya betul. Apa sampai mana tadi? Di kuadran 1 ya. Nah, ini coba kakak ingatkan lagi nih tentang kuadran, jangan sampai kalian salah ya. Ini yang sumbu X positif dengan sumbu Y positif itu disebutnya kuadran 1. Kalau yang sumbu X negatif, sumbu Y positif itu kuadran kedua. Kalau sumbu X negatif, Y juga negatif, itu kuadran keempat. Kok 4 sih? Habis 2 tuh berapa sih? Sengiling ya Allah. 3 ya, 3. Baru yang terakhir X positif, Y negatif, itu kuadran keempat gitu. Tadi karena puncaknya ada di 3,3 itu X-nya positif, Y-nya juga positif. Berarti kan di sini di kuadran 1. Jadi ini juga salah gitu ya. Jadi yang tepat hanya yang C. X sama Y plus. Amin. Kak, nanti di akhir ada screenshot ulang. Mohon maaf tidak ada ya, tapi kalian nanti bisa cek di YouTube Les Privat Online karena nanti rekaman live ini kayak upload di playlist rekaman live TikTok gitu. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe YouTube-nya Les Privat Online. Begitu ya. Beda XP sama YP apa? Beda dong. X itu kan ordinatnya alias persamaan sumbu simetri. Kalau YP-nya itu nilai maksimum atau minimumnya, Y-nya. Kan kalau titik selalu pasangan X, Y ya. Ada XP ya ada YP pasti gitu. Iya betul, itu dari soal sebelumnya. Per pertemuannya berapa Kak kalau privat? Untuk yang SNBT ini, persiapan SNBT mulai dari 10.000 kayaknya, ya. Mulai dari 10.000. Silakan chat saja nomor yang tertera di atas ini ya. Gitu, yang putih-putih itu. Yang berminat untuk les privat online, silakan chat nomor WA yang ada di atas. Nomor berikutnya yuk 16. Nah, 16 sudah ganti topik ya. Kita move on ya. Nomor 16 ganti topik. Sudah siap nomor 16? Nah, segini kelihatan nggak sih? Kalau yang soalnya kurang jelas, kurang kelihatan, coba HP kalian dibikin landscape terus di zoom in sendiri ya, zoom in zoom out sendiri, oke? Iya betul, durasinya 90 menit ya. Kalau les privat tuh materinya dari KEK, cuma kalian bisa request kok. Misalkan mau materi yang ini Kak, atau yang fundamental, atau campur aja Kak, soal-soal tryout boleh. Rp10.000 itu kalau yang grup ya. Kalau mau privat, maksudnya privat itu sendiri gitu kan. Kalau privat sendiri, nanti coba chat aja. Kalau berlima, nah itu baru 10.000. Begitu. Iya betul, murah banget memang. Kalian ajakin aja teman-teman kalian ikut les untuk misalkan kan maksimal berlima nih, maksimal berlima. Nah, ajak 4 teman nanti bisa dapat 10.000 gitu. Nomor 16 yuk dicoba sambil bantu tap-tapnya ya teman-teman ya. Sambil bantu tap-tapnya. Kita ambil napas dulu dong. Sambil bantu tap-tapnya. C. Bahas-bahas, oke. Ada yang punya jawaban yang lain nggak? Atau sudah sepakat C?
Oke, kita bahas ya pelan-pelan ya. Kakak boleh minta bantuannya sampai 4000 tap-tap, 4000 love teman-teman. Bisa dong ya, bisa. Yuk, kakak minta bantuan sampai 4K. 4K love dulu, baru kita bahas nomor 16. Ini topiknya tentang apa nih? Oh, kombinatorika ya, kombinatorika. Tentang kombinatorika. Yuk, ada yang mau coba jawab lagi mungkin teman-teman? Kita bahas ya. Oke, kita bahas. Sudah 4. Wih, cepet banget. Bilangan yang terdiri dari dua angka berbeda lebih besar daripada 9 dibentuk dari angka 0, 1, 3, 5, 7. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Langsung ke pernyataan 1. Semua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan bilangan ganjil. Coba syaratnya apa sih ini? Lebih besar 2 digit ya intinya ya, 2 digit gini. Nilainya tuh lebih dari 9. Nah, kalau lebih dari 9 otomatis digit pertama bukan 0 dong ya. Bukan 0. Gitu kan? Tidak boleh 0. Berarti angka yang tersisa itu 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Oh, ini diminta ini nih, jangan-jangan. 1, 3, 5, 7. Ini bukan banyaknya ini ya. Banyaknya kemungkinan, tapi langsung didaftar sih. Kemungkinan bilangannya itu langsung didaftar. Dah, langsung aja berarti. Bisa jadi yang pertama berapa sih? 1 boleh nggak? 1. 1. Kemudian digit kedua 0. Ini mau didaftar apa gimana nih? Paling gampang didaftar sih, tapi kalau teman-teman mau cari banyaknya juga boleh kayak tadi ya. Intinya digit pertama bukan 0, berarti 4 kemungkinan. Nah, di sini karena ada kata-kata berbeda, berarti dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 kepakai 1 di depan, 5 kurangi 1. Berarti ada 4 ya. Berarti nanti ada 16 kemungkinan. 16 kemungkinan. Tapi pertanyaannya bukan berapakah kemungkinannya, cuma pernyataan 1 semua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan bilangan ganjil. Salah dong ya, kenapa? Karena bisa jadi digit yang kedua ini itu 0, ya kan? Jadi sesuatu terus 0. Contohnya 1 lah, 1, 0, 3, 0, atau mungkin 5, 0, atau yang 7, 0. Sedangkan kita tahu kalau yang belakangnya 0 itu pasti dia bilangan genap. Itu semua bilangan genap, bukan ganjil. Tapi kalau yang lainnya, yang satuannya 1, 3, 5, atau 7, dia adalah bilangan ganjil gitu. Tapi kan di sini kalimatnya semua, padahal kan tidak semua ya. Ada 4 bilangan yang merupakan bilangan genap. Jadi pernyataan 1 itu salah. Pernyataan kedua, bilangan terbesar yang mungkin dapat dibentuk merupakan kelipatan 7. Nah, bilangan terbesar berarti pasti digit pertama pasti yang kita ambil adalah yang angka terbesar, yaitu 7, ya kan? Digit pertama yang kita ambil yang terbesar. Kemudian digit kedua atau yang satuannya kita ambil yang terbesar kedua setelah 7. Setelah 7 bilangan yang terbesar kedua adalah 5. Berarti angka itu pastilah 75. Itu sebagai bilangan terbesarnya. Ya, terbesar. Apakah 75 ini kelipatan 7? Kan tidak ya. Jadi pernyataan kedua salah. Oke, paham sampai sini? Kemudian pernyataan 3. 7 kali bilangan terkecil. Oke, kita cari dulu bilangan terkecil. Kalau bilangan terkecil otomatis kita ambil digit pertama itu yang angka terkecil tapi bukan 0, jadi 1. Kemudian yang digit kedua adalah selain 1 yang terkecil,
yaitu 0. Nah, ini jadi bilangan yang terkecil. Gitu. Sekarang kalimat di pernyataan 3, 7 kali bilangan terkecil berarti 7 kali 10 lebih kecil daripada bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya tadi 75. Nah, 70 apakah kurang dari 75 itu adalah pernyataan yang bernilai betul. Jadi yang ketiga ini benar. Satu lagi, pernyataan 4 kita cek faktor persekutuan terbesar dari bilangan terbesar dan terkecil yang mungkin dibentuk adalah 5. FPB dari 75 dan juga 10. FPB itu apa teman-teman? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Artinya bilangan ini bisa membagi 75 dan juga 10 gitu. Berapa FPB-nya? Bilangan yang bisa membagi 75 dan juga 10, yaitu 5. Betul ya, 5 ya. Nah, ini benar. Jadi ada 2 pernyataan yang betul, maka kita pilih jawaban yang C. Ada pertanyaan sampai di sini? C, betul ya, jawabannya C. 2, 3 dan 4. Cakep nih Remon nih. 16. Ya, banyaknya kemungkinan ada 16 bilangan. Kalau mau didaftar juga boleh ya. Pertama 10, kemudian berapa lagi? 13, 15, 17 dan seterusnya. Kenapa 77 bukan yang terbesar? Karena di sini ada kata-kata nih, lihat ya, fokus ke sini. Berbeda. Berbeda itu artinya kalau sudah kepake angkanya nggak boleh dipakai lagi gitu. Harus beda ya. Jadi 77, 11, 33 itu nggak boleh. Angkanya harus beda. Gitu ya. Oke, bisa dipahami nomor 16? Bisa kita lanjut? Lanjut. Nomor 17. Oke, bisa dipahami ya. Ayo bantu tap-tap lagi dong teman-teman. Bantu tap-tap lagi sampai 6.000 aja. Nanti kita bahas nomor 17. Nah, ini dia nomor 17. Silakan dicoba terlebih dahulu. Tulis jawaban kalian di kolom komentar kalau sudah ketemu. Yuk bantu tap-tap dan juga follow les privat online ya. Nyalakan notifikasi juga biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau Kak Eka sedang live bahas soal PK dan juga PM seperti ini. Ada yang menjawab A. Oke, langsung kita bahas. Sudah 6.000. Ada pernyataan ini, X lebih dari 1. Berdasarkan info mana hubungan kuantitas PQ. X kuadrat pangkat 3 dikurangi X kuadrat kali X pangkat 3. Nah, andaikan X-nya ini lebih dari 1, berarti kan anggap saja dia adalah bilangan basisnya itu lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Berarti ini boleh kita tulis dengan menggunakan sifat eksponen ya. Kalau X kuadrat dipangkatkan 3, itu nanti pangkatnya diapain? Hayo, pangkat dipangkatkan lagi. A pangkat M dipangkatkan N, maka ini pangkatnya saling dikali, M kali N gitu kan. Nah, kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N, pangkatnya dijumlah A pangkat M ditambah N. Nah, 2 sifat ini nanti yang akan kita pakai. Gitu ya. 2 sifat ini. Nah, anggap saja X ini berarti suatu bilangan yang lebih dari 1. Kalian boleh ngambil contoh 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi mau tetap X juga nggak masalah. Kita ingat saja operasi perpangkatan ini untuk X adalah bilangan lebih dari 1. Basisnya lebih dari 1. Berarti nanti akan terdapat X pangkat 2 kali 3 yaitu 6 dikurangi X pangkat 2 tambah 3, 5. Nah, kayak gini. Paham? Paham ya? Nah, kalau kita faktorkan, misalkan faktorkan X pangkat 5, maka nanti di sini X dikurangi 1, ya enggak?
X kurangi 1. Nah, karena X tadi adalah bilangan lebih dari 1 ya, berarti ini hasilnya ada dong nanti. Ini X pangkat 5 hasilnya ada, bahkan hasil pengurangannya juga ada. Dan nilainya pasti tidak mungkin 0, karena X ini lebih dari 1. Jadi ini pasti suatu bilangan yang lebih dari 0. Sehingga nanti dapat hubungan P itu jelas lebih dari Q. Seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A, betul. Desta C. Nah, kenapa nih teman-teman kok bisa jawabannya C? Iya, harusnya yang A ya. Karena hasil pengurangan ini nanti adalah suatu angka yang lebih dari 1. Gitu kan? Bukan lebih dari 1 ya. Ya pokoknya ini angkanya ini ada nilainya gitu ya, bukan 0. Ini tuh mereka berdua itu tidak sama dengan 0 gitu. Dan pasti lebih dari 1 gitu. Karena X pangkat 5-nya pasti lebih dari 1 dong ya. Ini bilangan lebih dari 1, di sini bukan 0. Jadi nanti hasilnya pasti suatu angka yang bukan 0. Kalau dibandingkan sama Q-nya, jelas P itu lebih dari Q karena nilai Q-nya adalah 0 nih. Gitu. Oke, paham? Nomor 18 sekarang ya. Nah, silakan dicoba nomor 18. Ada dua persamaan nih, mana hubungan antara X1, X2, Y1, Y2. Berarti nyari ini ya, nyari X1 kali X2 berapa, Y1 kali Y2 nya berapa. Kan kita punya konsep, kalau kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu nilai atau hasil kali akar-akarnya adalah X1 kali X2, rumusnya C per A gitu kan. Tapi kalau jumlah akar-akarnya adalah min B per A, begitu ya, ingat ya. Tapi kita pakainya yang hasil kali karena ini ditanyakan yang P itu X1 kalikan X2 gitu. Jadi P ini nilainya adalah C per A. C-nya min 12, A-nya 1, jadi min 12. Nah gitu ya, P-nya udah ketemu min 12. Nah masalahnya Q itu Y1 kalikan Y2. Berarti kita bisa mencari nilai Y dengan mencari faktornya si X terlebih dahulu. Nanti faktornya X ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua gitu ya. Jadi sama aja kita. Pemfaktoran X kuadrat ditambah X kurangi 12 sama dengan 0. Yuk faktornya berapa? Cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah min 12 tapi jumlahnya adalah positif 1. Jumlahnya min 12 hasil kalinya min 12, jumlahnya 1 gitu. Berapa tuh? 4 dan juga 3. Tapi biar jumlahnya 1 harus 4-nya positif, 3-nya negatif. Betul, min 3 dan juga plus 4. Jadi nanti akarnya yang pertama adalah 3, yang kedua adalah minus 4 gitu ya. Kita sekarang substitusikan ke persamaan kedua yang ini biar dapat Y-nya. Kalau akar yang pertama kita pakai 3 ya, berarti 2 kalikan 3 kalikan Y ditambah Y sama dengan 18. Ini kan 6Y tambah Y berarti 7Y, yaitu 18 per 7 gitu kan. Maksudnya sebentar, 18 dulu, terburu-buru nih. Y-nya 18 per 7, nah maksud kayak gitu. Nah sekarang kalau X2 yang kita pakai yaitu min 4, kita dapat Y-nya berapa? Masukkan ke persamaan kedua tadi ya. 2X berarti 2 kali min 4 dikalikan Y
ditambah Y sama dengan 18. Ini kan min 8 tuh, min 8 tambah 1 min 7 ya. Min 7Y sama dengan 18, jadi Y-nya adalah min 18 per 7. Sekarang Y1 kali Y2. Y1 kali Y2. Di sini aja deh. Y1 kali Y2. 18 per 7 dikali min 18 per 7. Ini tidak perlu dihitung hasilnya ya kawan ya. Kita pakai pendekatan aja, pendekatan 18 dibagi 7 itu hasilnya sekitar 2, sekian. Ya kan? 2, sekian. 2, sekian. Nah, yang satunya minus 2, sekian. Berarti kalau mereka dikalikan nih, minus 2, sekian. Kalau dikalikan itu antaranya paling antara 4 sampai 9. Paling besar tuh 9, tapi minus ya enggak? Nah, ini kayak suka pakai cara kayak ginian lah daripada ribet. 18 kali 18 dibagi 7 kali 7 49 ngitung terus nanti dibagi. Kita boleh pakai pendekatan gitu ya. Kita cari logisnya saja gitu ya. Hasilnya, hasil perkaliannya pasti nanti minus, angkanya itu antara 4, sekian sampai 9 karena 2, sekian kan berarti paling kecil 2 lah ya, anggap saja ya. Paling besar yang mendekati 3. Kalau mendekati 3, anggaplah 3 kuadrat itu 9. Dia tidak mungkin sampai 12 gitu. Berarti gimana nih? Ini Q-nya ya. Q-nya tuh minus antara 4 sampai 9. Nah, nggak usah dihitung ini angkanya berapa. Nggak usah, itu estimasi saja ya. Jadi, nilai P itu pasti lebih kecil. Min 12 pasti di sebelah kirinya angka ini. Kalau di garis bilangan ya. Jadi, nanti kesimpulannya P kurang dari Q. Atau kalau nggak ada ya dibalik tuh. Q lebih dari P. Q lebih dari P. Jadi, jawaban yang B. Iya betul, Faza, case with you. Betul ya, B ya. Oke, mantap. Bisa dipahami ya nomor 18 ya, teman-teman. Coba tanyakan kalau ada yang bingung. Jadi untuk mempersingkat waktu kita gunakan hampiran nilai yang mendekati saja, tidak usah benar-benar sampai dihitung. Karena nanti memakan waktu, menghabiskan waktu. Oke, kita lanjut nomor 19. Sambil bantu tatap yuk teman-teman. Sambil bantu tatap sampai 8.000 yuk. Sampai 8.000 ya. Semangat. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, selamat datang, selamat bergabung di live les privat online bareng Kak Eka untuk membahas soal pengetahuan kuantitatif. Jangan lupa untuk follow TikTok les privat online ya, nyalakan juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau Kak Eka sedang bahas soal PK semacam ini. Ya betul, nanti rekaman live ini nanti Kakak upload di YouTube-nya ya. Jadi pastikan teman-teman subscribe dulu YouTube Les Privat Online. Bagi teman-teman yang berminat untuk ikut les privat online bareng KK, materinya PK atau PM boleh ke nomor WA yang ada di atas ini ya. Oke, kita bahas nomor 19 yuk. Jika fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sekian, untuk x tidak boleh sama dengan 2 dan gx-nya bx kuadrat kurang 4, apakah f3 kali f2 kurang dari 0? Ada dua pernyataan nih. Mana yang cukup untuk menjawab pertanyaan? Pertanyaannya yang ini nih. Ini pertanyaannya. Kita cek satu-satu. Kita ambil bilangan boleh kok. Ngambil bilangannya boleh, tapi ngambil bilangannya jangan yang ngacak ya, jangan yang ngacak, setidaknya yang bikin dia jadi beda gitu. Pernyataan satu dulu. Atau ada yang mau coba jawab dulu teman-teman? Ada yang mau coba jawab dulu nomor 19? Yang mana nih? Apa cukup satu pernyataan satu atau harus bareng-bareng?
Ada yang mau coba jawab nggak? Aduh, gerah banget sih di sini, kayaknya mau hujan deh. Ngeluh aja isinya ya. Untuk F berapa itu yang ditanya? F3 ya, F3. F3 itu F3 itu nanti akan 3 tambah A dibagi 3 kurangi 2 atau 1 ya. 3 tambah A saja itu F3 nya. Kemudian G2 berarti B kali 2 kuadrat atau 4 kurangi 4, atau ini sama aja 4B kurangi 4 gitu kan. Nah, sekarang kita cek pernyataan 1. Pakai contoh bilangan boleh nggak Kak? Boleh ya. Misalkan A nya kurang dari 5 dan juga B kurang dari 1. Ngambil berapa nih? Mau ngambil A nya berapa ya? Kan jadi bingung, kalau ngambil bilangan tuh malah bingung sebenarnya. Ngambil bilangan tuh jadinya bingung biasanya. Katakanlah A nya adalah 1, boleh nggak sih? A nya 0 dulu deh. A nya 0 kan, 0 itu kurang dari 5 ya. Kalau B nya boleh nggak ngambil 0? B nya boleh nggak ngambil 0? Boleh ya. Coba kita substitusikan. F3 dikalikan, berarti F3 kan nanti 3 tambah 0 atau 3. Kemudian G2 nya adalah 4 kali 0 dikurangi 4, yaitu min 4. Nah, kalau kita kalikan ini, F3 dikalikan G2 hasilnya adalah min 12. Nah, min 12 ini benar kurang dari 0 ya. Ini kalau kita ngambil A nya 0, B nya 0 gitu. Kalau kita ngambil A nya berapa ya? A nya min 4, boleh nggak? A nya min 4. Kalau A nya min 4 nih, apa yang terjadi? Kalau A nya min 4, berarti nanti kita dapat kita dapat F3 nya adalah 3 tambah 4, yaitu 7. Kemudian kalau kita ambil B nya, sebentar, biar positif gimana tuh? B nya 0, minus juga ya. Kalau B nya 0 minus juga ya. B nya 0 minus juga, B nya minus. Ya, semakin minus, iya, hasilnya makin minus. Sebentar. Ini kalau ngambil bilangan susahnya kayak gini nih. B 2 saja cukup, tapi 1 saja tidak cukup. Kayaknya lo kan beda-beda kan. Coba deh, kayaknya jangan pakai ini, tapi pakai yang konsep ya. Kalau ngambil bilangan tuh rumitnya kayak gini. Kita ngambil berapanya itu kadang membingungkan. Coba kayak ulang di bagian yang pernyataan 1. Pernyataan 1 tadi diketahui A kurang dari 5. A kurang dari 5. Nah, artinya A kurang dari 5 ini dan B nya kurang dari 1. Kalau dipindah ruas, A min 5 kurang dari 0 ya.
B-1 juga kurang dari 0. Artinya dia bilangan negatif, B-1-nya juga bilangan negatif. Nah, kalau kita masukkan ke ini, ke pertanyaan F3 ya, F3 dikalikan G2. Kalau F3 kan tadi hasilnya 3 tambah A tadi ya. Loh, kayak kehapus nih. Ya Allah. Tapi paham lah ya kalian, kalau F3 itu berarti ganti X-nya dengan 3. Kalau G2 ganti X-nya dengan 2 gitu. Jadi nanti F3 dikalikan G2 adalah 3 tambah A dikalikan dengan berapa tadi? Ganti 2, 4B kurangi 4 gitu kan. Nah, nah, agar ini nanti kurang dari 0, nah, salah satu akarnya ini harus faktor, bukan akar. Salah satu faktor harus positif gitu. Yang lainnya nanti harus negatif. Kan kalau positif dikalikan negatif itu ketemunya bilangan negatif ya, atau kurang dari 0. Tapi bisa jadi ketukar, bisa negatif, bisa juga positif gitu. Nah, untuk pernyataan 1 tadi kan A kurang dari 5. A kurang dari 5 itu berarti mana tadi? B-1-nya kurang dari 0. Oh, ini faktorkan dulu bisa nih. Bentar. Ada satu clue, 3 tambah A. Nah, ini 4-nya di luar atau faktorkan. Di sini B-1. Nah, kayak gitu. Ini syaratnya kan tadi apakah kurang dari 0, berarti harus kurang dari 0 gitu ya. Coba kakak ulang lagi sebelah sini. Nah, begini. Berarti B-1 ini karena dia bernilai kurang dari 0 atau negatif ya, ini bilangan negatif. Berarti yang 3 plus A ini haruslah positif. Tapi kan nggak cukup ya, tergantung nilai A-nya itu berapa gitu. Ini tuh nilai A-nya berapa kan belum cukup. Itu kan. Nah, kalau A-nya misalkan min 4 nih. Kalau A-nya min 4, karena A itu kurang dari 5, ambil contoh A-nya min 4. Dimasukkan ke sini, kan hasilnya nanti bilangan negatif. Ya, jadinya 3 plus A-nya adalah negatif 1, berarti negatif dikalikan negatif. Nah, nanti hasilnya adalah suatu bilangan positif gitu. Tapi kalau misalkan kita ngambil A-nya 0 nih, A-nya 0 masukkan ke sini, berarti kan nanti jadinya positif dikalikan negatif. Nah, kalau yang ini ketemunya negatif, betul, negatif itu kurang dari 0. Berarti ada saat dia jadi pernyataan benar, atau pertanyaan apakah hasil kalinya kurang dari 0, kadang iya kadang tidak, berarti satu saja tidak cukup gitu ya. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, A lebih dari 0 dan juga B lebih dari 1. Taruh mana ya? Sinilah. A lebih dari 0 dan B lebih dari 1. Nah, kalau A lebih dari 0 itu nanti 3 plus A, 3 ditambah A itu pasti nilainya, nah ini ya, pasti 3 itu diantara 0 sama 3 plus A. Kalau B lebih dari 1 berarti nanti B-1-nya lebih dari 0 atau bilangan positif B-1-nya. Nah, terus kalau kita substitusikan ke hasil kali F3 dikali G2 tadi ya, pasti dia nanti bilangan ini sebelah sini bawahnya. Pasti nanti dia bilangan, masukannya ke sini ya, jangan bingung, ke sini. 3 plus A itu dia positif ya. Kemudian dikalikan 4 kali B-1 juga bilangan positif. Nah, ini hasilnya positif. Positif dikali positif hasilnya selalu positif. Nah, kita bisa memastikan kalau F3 kali G2 itu tidak kurang dari 0 gitu. Jawabannya tidak, tapi konsisten dia. Itu. Jadi, ini dua pernyataan
pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja itu tidak cukup gitu. Bingung nggak? Bingung nggak ya? Iya betul, cash with you, jawabannya B. Iya. Siapa yang benar tadi selain cash? Ada Duren. Iya, yang ditanyakan iya atau tidak. Tapi yang penting jawabannya konsisten gitu. Kalau yang pernyataan 1 tadi kan bisa iya, bisa tidak gitu. Iya tuh yang ini ya, ini yang iya, ini yang atas tuh yang tidak gitu. Oke, bisa dipahami? Bingung nggak? Nggak kan ya? Silakan ditanyakan ya kalau masih menemui kesulitan di soal kecukupan pernyataan seperti ini. Oke, spill yang nomor 20 dulu. Ambil suatu bilangan juga boleh sih untuk soal yang sebelumnya tadi yang nomor 19. Cuma nanti kalau nggak pinter-pinter ngambil bilangan biasanya kayak kurang apa ya, kurang mewakili untuk semua bilangan gitu. Stop. Nah, ini nomor 20 yuk. Kita move on ke nomor 20 kalau sudah paham yang 19 tadi. Ini konsepnya tentang apa ini? Rata-rata. Rata-rata berarti statistik ya. Coba dijawab dulu teman-teman. Ayo coba dijawab dulu. Kalau sudah ketemu boleh tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sambil bantu tap-tap sampai 11.000 aja cukup. Sampai 11.000 yuk, minta bantuan sampai 11.000. Diambil 3 bilangan secara acak dari 4 bilangan asli berbeda, yakni blablabla. Apakah rata-rata ketiga bilangan tersebut kurang dari 3? Putuskah apakah? Yuk coba. Siapa yang mau coba jawab dulu teman-teman? Jangan takut salah ya, nggak apa-apa. Kita kan belajar bareng-bareng nih, jadi yang penting kalian coba dulu, jangan takut salah. Au. Rata-rata gampang ya. Rata-rata tuh rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Ini kan yang diambil 3 bilangan tuh. Yang diambil itu 3 bilangan. Berarti nanti rata-ratanya ya, atau simbolnya X bar gitu ya. X bar itu rata-rata. Jumlah 3 bilangan dibagi banyaknya bilangan yaitu 3. Nah, kayak gitu kan. Pertanyaannya ini, apakah rata-rata ketiga bilangan tersebut kurang dari 3? Ini tuh sama aja, apakah jumlah ketiga bilangan tersebut ini kurang dari 9 itu sama aja ya, pertanyaannya sama. Yuk kita evaluasi satu-satu. Yang pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 itu 3A sama dengan 2B. 3A sama dengan 2B. A dan B ini bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kalau karena 3A, pernyataan 1 dulu ya. 3A sama dengan 2B. Berarti A ini pasti kelipatan 2. Ya. A kelipatan 2, sedangkan B adalah bilangan kelipatan 3. Pasti kebalikannya ya, 3A sama dengan 2B. Berarti A yang kelipatan 2, sedangkan B itu pasti kelipatan 3. Contohnya ya, misalkan
2,3 yang paling gampang ya. 2,3 si pasangan AB-nya maksudnya ya. 2 dan 3, kemudian 4, 6, ada juga 6, 9 mungkin, dan seterusnya. Nah, dari sini jumlahnya harus kok jumlahnya bedanya berarti 3 ya. Berbeda dari 3 dan 5, bukan 3 bukan 5. Cek. Hei, apakah kalian masih di sana? Mana nih, kok belum ada yang menjawab nih? Kalau kita ambil kemungkinan yang pertama, misalkan A-nya 2, A-nya 2 ya, A-nya 2. A-nya 2 berarti B ini 3 ya kan, B-nya 3. Nggak mungkin dong ini, karena di sini bilangan asli yang berbeda. Enggak, ini bukan. Udah nggak usah Kak Eka tulis lah yang bukan. Kalau 46 gimana teman-teman? 46, 4 sama 6. Berarti ada beberapa kemungkinan ya. Kalau kita pakai yang 46 dulu, A-nya 4, B-nya 6. Berarti kan bilangan itu A-nya 4, B-nya 6. Bilangan itu jadinya 3, 4, 5, dan juga 6 gitu ya, kalau diurutkan. Tapi sebenarnya nggak usah diurutkan juga nggak masalah ini. Nah, rata-rata ketiga bilangan, ambil contoh yang paling kecil dulu deh, paling kecil. Atau yang paling besar. Misalkan 3, 4, 5, rata-ratanya berapa nih? 3, 4, 5. Kurang dari 3. Apakah rata-ratanya kurang dari 3? Atau ambil yang terbesar saja ya ini ya, biar nanti terbesar dan terkecil deh, biar nggak bingung. 3, 4, 5 rata-ratanya adalah 12 bagi 3, yaitu 4 ya. Rata-rata pertama bisa jadi 4. Nah, rata-rata yang kedua dari sini coba. Kalau bilangannya 4, 5, dan 6, berarti rata-rata kedua itu 15 bagi 3, yaitu 5. Berarti nanti kalau kalian ngambil bilangan yang lainnya pun pasti rata-ratanya itu lebih dari 3 ya kan, lebih dari 3 karena jumlahnya lebih dari 9 gitu. 3 tambah 4 tambah 5 maupun 4 tambah 5 tambah 6 itu pasti lebih dari 9 gitu. Jadi apakah rata-rata ketiga bilangan tersebut kurang dari 3? Jawabannya adalah ya. Tidak, karena semuanya lebih dari 9 jumlahnya itu. Tapi kan konsisten ya, jadi pernyataan satu saja ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang yang pernyataan kedua, A ditambah B kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kan kemungkinannya banyak ini ya. Kemungkinannya banyak sekali. AB ini bisa berapa nih? Misalkan 1, 1, 2 ya. 1, 2 kan bisa nih. A-nya 1, B-nya 2. Berarti nanti bilangan tersebut 3, 1, 2, dan juga 5.
Kemudian coba jumlahnya apakah konsisten lebih dari 9 atau ada yang kurang dari 3 tambah 1 tambah 2 itu 6. Bahkan yang paling besar 3 tambah 2 tambah 5 itu 10. Nah kalau yang ini jumlahnya yang paling kecil tadi 6 ya, jumlahnya paling kecil 6, paling besar itu 10 ya kan, karena 3 tambah 2 tambah 5. Nah berarti tidak konsisten, jumlahnya bisa kurang dari 9, kadang-kadang lebih dari 9, jadi ini tidak cukup untuk menjawab. Ini dari contoh satu aja udah enggak. Jadi ini jawaban yang tepat adalah yang A ya, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu, bisa dipahami teman-teman? Ada yang C? Ada yang C, coba kok bisa C? Satu aja cukup loh ya. Coba dipahami lagi ya. Jawaban harusnya yang A, satu saja cukup kok. Ini tadi kita ngambilnya A-nya 23 atau 46 sama-sama. 23 malah nggak boleh tadi ya, yang 46. Nah, apalagi kalau ngambil si A-nya 6 sama 9, pasti nanti jumlahnya itu lebih besar dari 9, lebih besar dari yang ini malahan ya, lebih dari 9 gitu. Bisa ya dipahami ya? Oke, sudah habis nih paketnya, kita coba kita lihat soal yang masih tersisa. Sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa follow TikTok Les Privat Online, nyalakan notifikasi. Coba kita mau bahas apa lagi nih? Kakak carikan soal lagi ya. Tapi bentar lagi kakak juga end live nih, aduh. Yaudah, kita ambil beberapa tryout boleh nih. Yang gampang-gampang aja nih, yang gampang-gampang saja. Ini kali ya. Bolehlah 5 soal lagi ya. Nih, soal tambahan yang pertama ini tentang relasi atau fungsi. Ada 2 himpunan, kemudian himpunan pasangan berurutan A itu 2, M 3, menyatakan apakah P ke Q itu berupa fungsi, merupakan sebuah fungsi. Kita lihat, kalau bagian kodomen atau bagian belakangnya tuh 1, berarti dia fungsi, tapi yang bagian domain atau daerah asal harus semua punya pasangan ya. Coba kita lihat dulu, domainnya 2 sudah, ini 3, kemudian 5, 7. Nah, tapi di sini ada double. Jadi kalau digambarkan di diagram panah tuh gambarannya gini, 1, 1. Tapi ada yang punya 2. Ini namanya bukan fungsi ya. Bukan fungsi gitu. Bukan fungsi. Jadi yang A salah. Dia bukan fungsi, cuma namanya relasi. Berarti kemungkinan jawaban yang ini nih, P ke Q relasi, tapi bukan fungsi P ke Q. Relasi dari P ke Q tapi bukan fungsi dari P ke Q. Ya betul ini, fungsi dari Q ke P. Coba kita cek yang Q ke P apakah betul. Kalau Q ke P berarti kita lihatnya domainnya yang bagian belakang.
Di sini M, kemudian ada N, ada kan, K juga ada, O ada, L juga ada. Berarti Q ke P, kalau tadi P ke Q itu bukan fungsi, Q ke P itu fungsi. Nah, ini betul berarti ya. Ini betul. Terus yang D, relasi Q ke P ini tadi kan fungsi, bukan, salah dong. Bukan relasi dari P ke Q. Bukan, harusnya relasi. Lah, berarti jawaban yang C ya. Kalau yang B tadi gimana? Relasi dari P ke Q. P ke Q, tapi bukan fungsi dari P ke Q. Tapi ini juga betul. Berarti jawabannya 2 dong. Ini sama ini. Fungsi dari Q ke P. Q ke P kan kebalikannya. Kalau fungsi itu yang penting domainnya punya tepat satu pasangan. Perkara kodomain atau daerah kawannya punya pasangan double nggak masalah gitu. Jadi ini 2, ini yang betul. Gitu, nomor 1 bisa dipahami. Nomor 2, yuk nomor 2. Ayo sambil bantu tab-tabnya ya teman-teman. Kita coba lihat soal nomor 2. Silakan dicoba nih, gampang nih, tentang operasi bilangan bulat. Nomor 2, silakan dicoba. Yang sudah ketemu boleh tulis jawaban kalian di komentar ya. Ini berarti dikerjakan yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah baru yang sama bilangan 3. Operasinya sesuaikan sama ini ya yang diketahui ya. Yuk coba semuanya saja yuk dihitung-hitung-hitung. Nanti kalau sudah dapat jawabannya boleh tulis di kolom komentar yuk teman-teman. Dari yang 5 bundaran 2 dulu. Nah ini kan berarti 2AB berarti 2 kali 5 kali 2 ditambah 5 tambah 4 kali 2 tambah 2. Nah gitu. Ya Allah, kenapa? Lupa caranya. Nah ini tinggal ikuti formula yang sudah diketahui soal ya. Kerjakan yang dalam tanda kurung dulu. Yo tinggal hitung nih berapa nih. 20 ditambah 5 tambah 8 tambah 2. 10 tambah 25, 35. Nah sekarang ini ketemunya 35 kan, berarti 3 dioperasikan dengan 35. Yuk formulanya sama dengan yang ini. 2AB berarti 2 kali 3 kali 35 ditambah A atau yang depan ditambah 4 kali yang belakang ditambah 2. Nah udah tinggal dihitung. 35 yang operasi pertama tadi ya. Ini 70 kali 3 210 tambah 3 tambah 70 kali 2 140 tambah 2. 210 tambah 140 itu kan 350 ya. 350 tambah 5 355. Nah gampang nih, jadi ketemunya atau jawabannya yang C. Sama nggak dengan jawaban kalian? Aman ya nomor 2 ya. Yuk kita move on ke nomor 3. Nomor 3 ini tentang komposisi fungsi. Tentang komposisi fungsi. Yuk dicoba nomor 3, diketahui Gx. Sebentar, apa ini? Ini kenapa ada sama dengannya nih? Oh, ini harusnya dalam tanda kurung nih, salah tulis dia. Nih kakak tuliskan lagi ya. Jadi ini yang depan tuh G dalam kurung 2x plus 5 sama dengan 6x plus 3. Nah kayak gitu harusnya. Ini bukan sama dengan tapi cuma kurung. Ini kan komposisi ya. Nah ini nggak ada tuh. Nah gini, F komposisi G nya diketahui, maka nilai F6 nya berapa gitu kan. F komposisi Gx nya adalah
X kuadrat kurangi 8X tambah 11. Berarti nyari GX dulu boleh ya. Nyari GX dulu. Ini caranya kalau mau nyari GX, kalian inversekan yang bagian 2X plus 5 ini nanti taruh di ruas kanan. Cara cepat menginverskan gimana? Masih ingat nggak ya? Nih, kakak ingatkan lagi nih, kalau kita punya fungsi katakanlah namanya Y sama dengan AX tambah B. Y boleh atau Fx juga boleh lah, ini cuma soal penamaan ya. Akan Fx saja. Nah, inverse-nya adalah F inverse X. X kurangi B dibagi A. Kalau tadinya tambah jadi kurang, tadinya A kali jadi bagi. Nah, kayak gitu ya cara cepat menginverskan. Berarti inverse dari 2X min 5 itu adalah X min 5 dibagi 2. Tadinya plus jadinya minus. Tadinya kali 2 jadi bagi 2. Nah, ini tuh kalian ganti X-nya atau X min 5 ini menggantikan X yang di ruas kanan. Nanti kalian bakal ketemu GX langsung gitu. Jadi 6 kali X min 5 dibagi 2 gitu cara cepatnya ya. Jangan lupa tambah 3. 2 sama 6 boleh dicoret ya. 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Jadi kalau dikalikan GX-nya nanti ketemu 3X kurangi 15 ditambah 3. Atau kalau disederhanakan 3X kurangi 12. Nah, gitu kan. Nah, karena di sini F komposisi G diketahui, maka ini sama artinya dengan FGX. Dikerjakan yang bagian belakang dulu ya. Dikerjakan yang bagian belakang. Ruas kanannya sama nih. Nah, gini. GX-nya ganti dengan berapa tadi? 3X kurangi 12. Nah, kayak gini. Ini mau nyari Fx-nya dulu boleh, mau ganti yang ini dengan 6 juga boleh karena pertanyaannya adalah F6. Nah, gimana caranya nih? Yang 3X min 12 itu jadi 6. Kalian sama dengankan dulu lah. Jadi 3X min 12 kalian sama dengankan dengan 6. 3X dapat 18. Berarti X-nya tuh harus diganti dengan 6. Nah, kayak gitu. Nah, 6 ini menggantikan X yang di ruas kanan. Jadi nanti F6 ya, karena sekian ini tadi 6. F6 sama dengan 6 kuadrat dikurangi 8 kali 6 tambah 11. 36 kurangi 48 tambah 11. 47 kurangi 48 minus 1 ya. Minus 1. Minus 1. Jadi jawabannya yang E. Nah, begitu. Siapa yang jawab benar? Oke, sudah paham nomor 3? Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Nanti kakak sampai nomor 5 saja ya. Sisanya kita lanjut di live berikutnya. Oke, jadi pastikan teman-teman untuk follow TikToknya Les Privat Online dulu, dan juga nyalakan notifikasi biar nanti kalau kakak bahas soal PK berikutnya kalian gak ketinggalan. Begitu ya. Ya, betul sekali, soal ini kakak ambilkan dari tryoutnya si Mipi. Ada yang ikut Mipi nggak? Bagus tuh soal-soalnya ya. Nah, di sini ada gambar himpunan tiga himpunan ya. Daerah yang diarsir dapat dinyatakan dengan, nah ini gampang nih, main logika yuk. Yang mana jawaban kalian? Langsung tulis di kolom komentar teman-teman. Jawaban kalian yang mana? Pipi mau coba jawab? Pipi, Wan, Iksan, Lia, Artika, Kes, gimana? Jawaban kalian yang mana? The Star. Sambil bantu tetepnya ya teman-teman ya. Coba kita cek opsi satu-satu. Yang opsi A gabung C, A union C. A tuh yang ini, C ini ya.
Kalau A gabung C kemudian digabungkan lagi dengan B, berarti semuanya dong ya. Semuanya yang opsi A itu semuanya. Sebentar, A gabung C digabung lagi dengan B, berarti nanti gambarnya gini. Semuanya, arsiranya tuh semuanya. Aduh, arsiranya pakai apa sih ini? Nah, ini aja lah. Nah, kalau semua diarsir itu berarti gabungan ya. Gabungan dari ketiga-tiganya. Tuh. Sekarang yang opsi B, A gabung C irisan B. Coba gambar dulu A sama C. A sama C. A gabung C itu kan seharusnya ini ya. Kemudian kalau diiriskan dengan diiriskan dengan B, B itu sebelah sini, diiriskan, berarti nanti jadilah irisan, kan berarti yang dipunyai dua-duanya tuh, yang dipunyai dua-duanya, kayak pakai warna kuning coba, yang dipunyai dua-duanya. Nah, kalau diiriskan berarti gini kan. Tadi yang pertama, yang gabungannya yang warnanya ungu nih, biar kelihatan. Nah, berarti irisan dari A gabung C dan juga B adalah yang tengah itu, kelihatan nggak sih? Nah, ini jawabannya yang ini, yang B. Yang B. Gitu ya. Bisa dipahami? Yang opsi C dan seterusnya nggak usah dicek lah ya. Nggak usah dicek, tidak apa-apa. Oke, nomor berikutnya nomor 5. Nomor 5, mana ya nomor 5 ya? Nih. Nomor 5 tentang persamaan eksponen. Nih. Jadi soal terakhir kita sebelum KK closing. Nomor 5. Ini topiknya tentang persamaan eksponen. Lah, gede banget. Jika 4 pangkat 3 min X adalah 256, maka nilai dari X pangkat 5 adalah ini capek ini yang menuliskan ya. Ya, kalau kita ingat nih konsepnya, kalau kita punya A pangkat fx sama dengan misalkan A pangkat n ya, dengan n-nya itu bilangan asli, nggak harus asli, bilangan bulat gitu ya, maka nanti penyelesaiannya adalah fx kita sama dengan n gitu. Nah, asalkan bilangan pokoknya sama gitu ya. Ruas kanan bilangan pokoknya 4, ruas kiri bisa nggak kita bikin ke 4 pangkat gitu? Bisa ya, bisa. 4 pangkat berapa sih 256 itu? 256 kan 16 kali 16, padahal 16 itu 2 pangkat 4, jadi dia pasti 2 pangkat, kok 2 pangkat jadinya 4 pangkat 4 ya nggak sih, karena 16 kali 16 ya nggak sih, iya betul. Nah, kalau sudah sama si bilangan pokoknya, kita tinggal menyamakan yang bagian pangkat. Yang bagian pangkat kan 3 min X sama dengan 4. 3 min X sama dengan 4. Jadi X-nya adalah 3 kurangi 4, yaitu min 1 gitu kan. X-nya ketemu min 1. Yang ditanyakan apa? X pangkat 5, berarti min 1 pangkat 5. Bilangan negatif kalau dipangkatkan dengan pangkat ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Nah, hasilnya berapa? Ya tinggal angkanya berapa. 1 pangkat 5, ya tetap aja 1. Jadi min 1 gitu. Betul, Pipi ya. B jawabannya. Nah, gitu. Oke, bisa dipahami nomor 5? Bisa ya, teman-teman ya. Oke, karena ini sudah waktunya KK undur diri. Jadi kita ketemu lagi di sesi live berikutnya ya, teman-teman ya. Semoga pembahasan KK bisa dipahami dan juga bermanfaat buat kalian semua yang sedang persiapan SNBT. KK doakan semuanya nanti dilancarkan di SNBT-nya ya. Amin, amin. Dan tolong dijaga kesehatannya ya, teman-teman ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah belajar bareng KK.
kita kenapa enggak 4 kurangi 3? 4 kurangi 3. Yang mana? 3 kurangi 4. Loh, konsep pindah ruas ya. Konsep pindah ruas nih. Ini, ayo jangan sampai lupa nih. Kalau 3 min X sama dengan 4, berarti kan min X sama dengan 4 kurangi 3. Min X sama dengan 1, X sama dengan min 1. Kayak gitu kan? Yang mana sih yang kalian tanyakan tuh yang mana tuh? Kakak jadi bingung. Gitu ya? Oke, demikianlah teman-teman live KK malam hari ini membahas soal PK. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Kurang lebihnya KK mohon maaf, KK tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke. Oke, siap.